kemarin saya sempat ke Sungai Musi. Itu saya sejujurnya agak gimana melihat orang-orang tersebut dengan sadar dan secara langsung ya buang aja sampai ke Sungai Musi dari kafe-kafe itu. Ini yang ngomong Duta Pariwisata Nasional loh, bukan kita. Artinya orang luar pun sudah melihat kejorokan yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Papers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Untuk episode kali ini sedikit berbeda dibandingkan episode-episode sebelumnya. Dan pada hari ini kita ingin membahas yang berkaitan dengan jelajah Nusantara berkelana dari Sabang sampai Merauke. Dan pada hari ini juga kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa, masih berstatus mahasiswa dan lajang, namun prestasinya sudah sungguh sangat luar biasa. Kita panggil Irfan Syauqi Madani, Duta Pariwisata Remaja Nasional 2024. Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sumatera Selatan ini Mas. Baik, terima kasih Kak Trisno ya. Ya, jadi kalau ke Sumatera Selatan ini sudah berapa kali Mas? Kebetulan ini kali ketiga saya menginjakan kaki di Sumatera Selatan ini. Dan untuk hari ini kita ada event apa nih di Sumsel? Kebetulan kemarin itu ada undangan untuk menjadi juri di ajang Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Itu bersama Disbudbar Sumatera Selatan juga dan para duta yang lain juga. Oke, baik. Nah, sebagai Duta Pariwisata Remaja Nasional 2024 mungkin banyak sekali nih Mas pengalaman menjelajahi destinasi wisata mungkin di Indonesia dan dengar kabarnya sudah 36 provinsi ya Mas ya, tinggal dua provinsi lagi yang belum dikunjungi. Betul. Nah, mungkin apa nih yang menurut Mas Syauqi yang paling eksotis nih di Indonesia ini, apa yang menjadi yang bisa dijual nih kepada wisatawan mancanegara? Definisi eksotis ini terbaik atau bagaimana ini Kak Trisno? Terbaik, terkozi, terindah, berarti termengesankan, nah seperti itu. Sejujurnya kan kalau selera orang itu beda-beda ya. Kalau saya sendiri, menurut saya tempat yang paling bagus di Indonesia yang pernah saya datangi itu masih Bali. Mungkin orang-orang sekarang tuh banyak yang ngira Bali itu kayak overrated atau biasa aja orang semua ke Bali. Tetapi secara faktanya, secara general, Bali itu masih yang paling bagus secara keseluruhan. Mulai dari fasilitasnya ada, mendukung, alamnya ada, budayanya ada. Biasanya di destinasi-destinasi lain itu misalnya di Labuan Bajo atau di Raja Ampat, memang alamnya itu sangat bagus, tetapi mungkin fasilitas di kotanya itu masih kurang. Terus itu yang membuat saya memilih masih Bali yang terbaik karena secara keseluruhan dari banyak aspek. Baik, berarti dengan kata lain pariwisata itu destinasi wisata itu bukan hanya menjual alamnya tapi fasilitas pendukung. Benar sekali Kak, karena di mana itu pariwisata juga itu jenisnya itu ada banyak, tidak hanya pariwisata alam, ada pariwisata buatan, bahkan mall itu termasuk objek wisata Kak. Jadi mall itu termasuk dalam pariwisata buatan. Kayak di Jakarta itu salah satu destinasi wisata yang paling banyak pengunjungnya ya mall itu. Karena kan di Jakarta alamnya mungkin di Pulau Seribu, di ini. Sebagai Duta Pariwisata Remaja Nasional kan dengan kata lain kita juga ingin mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia seperti itu kan. Betul. Oke, jadi kalau dari sisi keindahan alam Indonesia sangat kaya nih Mas. Benar ada gunung, ada laut seperti itu kan. Lalu tapi yang menjadi kendala yang kata Mas Syauqi tadi adalah fasilitas untuk menuju ke lokasi itu. Nah, mungkin bagaimana nih usaha yang bisa dilakukan oleh Duta Pariwisata Remaja Nasional agar meskipun fasilitas kita ini kurang memadai tapi ada keinginan wisatawan itu untuk mengunjungi tempat wisata itu. Kalau dari saya sendiri mungkin kita bisa lebih ke mempromosikan pariwisata ini lebih
jauh lagi, lebih luas lagi. Kita bisa memanfaatkan peran media sosial dan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Karena bisa saja para wisatawan ini tidak berkunjung bukan karena tidak tertarik, tetapi karena tidak tahu ada tempat tersebut. Banyak tempat-tempat yang dulunya sepi sekarang mulai rame itu efek dari kemajuan di media sosial. Maksudnya mereka mempromosikan tempat ini itu lebih luas. Seperti contohnya itu Banda Neira. Banda Neira itu dari dulu sama saja cantiknya, tetapi semenjak video lumba-lumba yang viral sampai sekarang itu pengunjung ke Banda Neira semakin meningkat. Dan juga tadi yang bisa kita bilang potensi pariwisata di Indonesia ini sangat besar. Kita punya gunung, punya laut, punya budaya yang kaya, dan juga pariwisata ini juga kan penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara. Jadi menurut saya potensi pariwisata ini juga sangat besar. Jadi kayak yang harus kita lakukan itu kita mengembangkan bersama-sama, kita menggait para stakeholder bekerja sama mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Oke, artinya semuanya terlibat. Betul. Semuanya terlibat untuk mengembangkan pariwisata pariwisata itu. kita. Betul. Nah, untuk di Palembang, Palembang ini kan menjadi kota tertua di Indonesia nih, dan tentunya banyak sekali wisata religi yang mungkin bisa dikunjungin oleh masyarakat dunia mungkin ya. Karena apa? Karena banyak sekali sejarah yang tersimpan di Palembang ini. Nah, mungkin menurut Mas Hoki sendiri, apa sih yang menjadi kendalanya bagi mungkin pemerintah atau masyarakatnya untuk mempromosikan pariwisata di Palembang ini, Mas? Kalau kendala sendiri dari pemerintah, menurut saya mungkin kurangnya sosialisasi ataupun kurangnya kurangnya diskusi dengan pihak dari pemerintah daerah mungkin, atau dengan masyarakat yang ada langsung pada saat itu. Karena biasanya pemerintah misalnya membuat kebijakan atau membuat sebuah peraturan atau ya membuat sebuah ini, biasanya kurang disosialisasikan dengan masyarakat yang ada di lapangan pada saat itu. Jadi yang data yang mereka punya biasanya berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Itu yang membuat biasanya menjadi kurang efektif lah, karena adanya miskomunikasi mungkin dari pemerintah dan masyarakatnya. Poin pentingnya sosialisasi. Iya, mungkin menurut saya itu, karena dari kita bersosialisasi, mensosialisasikan sesuatu itu, kita bisa tahu apa sebenarnya masalah terbesarnya yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Oke. Sekarang media sosialisasi sangat mudah juga nih, Mas. Betul. Ada media sosial segala macam ya, tinggal apa sih gregetnya yang mungkin belum sampai seperti itu ya. Iya. Promosinya belum sampai. Mungkin. Terus juga apa atraksi juga nih, Mas, mungkin ya. Atraksi-atraksi yang ada di Sumatera Selatan. Tempat wisata juga belum begitu wah kan, sehingga masyarakat kita juga belum terlalu tertarik untuk ikut berkunjung ke sana kan. Betul. Tapi kalau melihat dari potensi yang ada di Palembang, terutama Palembang, itu kan Palembang umumnya Sumatera Selatan lah, karena kan di beberapa wilayah itu kan sudah ada desa wisata seperti di Pagar Alam itu kan wisata alamnya sungguh luar biasa itu, Mas. Indah benar kalau Mas ngelihat di Gunung Dempo itu di bawahnya terbentang perkebunan teh seperti itu kan. Nah, sebenarnya kan potensi kekayaan alam itu kan sangat luar biasa nih. Selain ada wisata religi, ada wisata alam, dan didukung sekarang bandara yang sudah berstatus internasional kan. Iya. Karena sebelumnya kan bandara kita ini kan masih turun kasta dari domestik, dan sekarang kembali ke internasional. Nah, ini kan banyak sekali peluang nih, Mas, peluang yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, mungkin ada nggak nih sebagai duta pariwisata? Kalau duta pariwisata ini kan mungkin bukan hanya di daerah tertentu saja nih, Mas. Iya. Mas kan asli Makassar, nggak mungkin cuma di Makassar kan? Betul. Karena kan statusnya juga nasional. Nah, mungkin apa sih yang bisa Mas Hoki lakukan agar pariwisata di Sumatera Selatan ini juga ikut dikenang oleh masyarakat luas seperti itu, Mas? Oke. Jadi menurut saya, bagaimana bisa pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ini berkembang lebih luas, yaitu kita harus bersinergi mulai dari pemuda-pemudanya, mulai dari yang di desa
sampai di tingkat provinsi atau bahkan di tingkat nasional gitu. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi? Kita mulai dulu dari putra-putra daerahnya. Bahkan di desa wisata itu biasanya ada Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Di situ kan bisa dimulai mengembangkan dari pemuda-pemuda sekitar dulu. Baru kita melangkah lebih luas, karena ketika orang-orang di sekitar kita saja tidak peduli atau tidak berusaha mengembangkan, bagaimana kita bisa mencakup lebih luas lagi, sedangkan dari yang terdekat saja belum tentu sudah berusaha gitu. Artinya memang kolaborasi ya? Iya, kita membutuhkan kolaborasi dari semua tingkat. Tapi kan kalau duta pariwisata ini kan mungkin jaringannya luas juga nih Mas. Jaringan untuk mengembangkan pariwisata. Ya. Duta pariwisata ini di bawah kementerian. Kementerian Dinas Pariwisata. Nah mungkin kalau untuk sekarang nih, untuk tahun 2025 ini apa nih yang menjadi prioritas pemerintah pusat untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia nih Mas? Kalau saat ini yang menjadi prioritas seingat saya itu ada beberapa, seperti MICE Tourism, yang dimana MICE Tourism ini pariwisata yang berkesinambungan dengan event yang berada di suatu negara, misalnya kayak festival. Kemudian ada pariwisata yang mengedepankan kesehatan juga, misalnya di Malaysia itu mereka banyak yang orang luar berobat ke Malaysia, dan itu kan setelah berobat bisa saja mereka juga pergi ke tempat-tempat wisatanya, dan juga ada aksi bersih wisata. Itu salah satu yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata juga, di mana aksi bersih wisata ini untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di segi lingkungan, di mana ketika kita ke destinasi-destinasi wisata itu tidak ada lagi sampah. Biasanya kan kita masih menemukan di tempat-tempat wisata itu masih sangat banyak sampah. Kemarin saya sempat ke Sungai Musi, itu saya sejujurnya agak gimana melihat orang-orang tersebut dengan sadar dan secara langsung ya buang aja sampai ke Sungai Musi dari kafe-kafe itu. Kayak mereka tidak punya rasa tanggung jawab, rasa bersalah gitu. Jadi mungkin itu yang saya bilang tadi, perlunya ada kesadaran diri sendiri dan kolaborasi lah. Karena maksudnya misalnya pemerintahnya juga udah gencar-gencarnya mengembangkan, mensosialisasikan bagaimana pariwisata ini, tetapi dari masyarakatnya sendiri tidak mempunyai sense of belonging. Bagaimana cara ini bisa berkembang juga? Misalnya kayak Sungai Musi udah Jembatan Ampera itu udah bikin bagus sedemikian rupa oleh pemerintah, tetapi masyarakat yang di pinggirnya malah buang sampah. Itu kan sama aja gitu. Oke, nah itu pukulan keras juga nih untuk kita sebagai warga Palembang. Ya tolonglah kalau sampah jangan dibuang ke Sungai Musi, karena kan kalau dulu itu rumah-rumah orang dulu itu kan di depannya itu malah sungai Mas. Di depannya tuh malah menjadi posisi rumahnya tuh di depannya mengarah ke sungai. Kalau sekarang kan beda, sekarang sudah membelakangi sungai. Dan itulah yang menjadi keprihatinan kita juga nih, sebagai masyarakat Palembang. Tolonglah jangan buang sampah sembarangan ya, karena kita potensi Palembang ini sangat besar loh. Betul. Selain sebagai kota tertua di Indonesia yang memiliki banyak sekali wisatanya, cuma kalau dari kita sendiri yang tidak menjaga ya percuma juga ya Mas ya. Itu yang saya bilang ini yang ngomong Duta Pariwisata Nasional loh, bukan kita. Artinya orang luar pun sudah melihat kejorokan yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Harusnya malu kita Mas. Harusnya malu kita dengan kebiasaan kita yang disoroti oleh orang luar. Ya otomatis ya boro-boro orang datang pun kalau sudah ada citranya udah jelek ya jelek juga kan. Betul, itu makanya yang saya bilang kolaborasi antar masyarakat itu sangat penting juga. Karena yaitu kalau dari masyarakat sekitarnya aja tidak mendukung, bagaimana tingkat yang lebih luas. Iya betul. Dimulai dari kita. Oke Mas, mungkin terakhir ini Mas. Jadi aku agak sedikit naik darah juga ya Mas. Jadi mungkin terakhir ini Mas, mungkin terakhir apa sih
pesan Mas Oki sebagai duta pariwisata remaja kepada masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga potensi wisatanya, Mas? Baik, mungkin dari saya, untuk kita mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia, Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar khususnya di sektor pariwisata. Kita bisa memulai dari langkah kecil untuk dampak yang lebih besar. Karena dari langkah kecil itu bisa merubah segalanya. Jadi jangan takut untuk melangkah. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Oki. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini. Kabarnya setelah kembali ke sini langsung ke Makassar. Ke Makassar ya. Berarti pulang kampung dong. Iya, karena ada tugas lagi di Makassar minggu depan ya, di Kabupaten Luwu Timur sana. Oke, baik, sukses terus Mas. Semoga usaha Mas untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia ini ya membuahkan hasil. Sehingga bukan hanya tertumpu di Bali yang kata Mas tadi, tapi juga bisa merata ke seluruh Indonesia dan terutama ke Palembang, Sumatera Selatan nih, Mas. Oke, baik, terima kasih pemirsa. Sampai di sini dulu. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.